Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yaitu SDN Sumbersari 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Zainuril Safi'i, kemudian yang kedua Ajeng Winda Pinasti, yang ketiga Alvina Salsabila, kemudian Anissa Fauziah Adini, dan yang terakhir Devi Damayanti akan mempresentasikan topik 2 mata kuliah pembelajaran diferensiasi, yaitu pada bagian ruang kolaborasi yang dipimpin oleh dosen pengampu Dr. Nani Yuliati MPD. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Untuk macam-macamnya, pada aspek pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan yang terakhir diferensiasi lingkungan belajar. Pada kelompok kami akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi yang aspek konten. Untuk pertama-tama akan menjelaskan terkait tentang konten itu. Konten adalah materi yang kita ajarkan kepada siswa, yaitu apa yang kita harapkan mereka pelajari. Biasanya konten ini disusun berdasarkan standar kurikulum. Diferensiasi dilakukan untuk menentukan bagaimana siswa dapat mengakses materi pembelajaran tersebut, baik dari segi format maupun pengorganisasiannya. Penyesuaian cara siswa mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajarnya, tidak berarti menurunkan atau mengubah standar kurikulum yang ditetapkan. Nah, dalam konten itu berupa strategi pembelajarannya, yaitu kegiatan yang berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda untuk peserta didik, variasi lama pengerjaan tugas, mengakomodasi gaya belajar, mengelompokkan sesuai, kemudian kemampuan, kesiapan, dan minat. Pentingnya aspek konten. Aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Guru dapat memodifikasi atau menyesuaikan konten pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan profil belajar peserta didik. Selanjutnya, guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana siswa dengan berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan dapat mengakses materi pembelajaran secara optimal. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, setiap peserta didik membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Namun, prosesnya dilakukan dengan tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari dan menarik minat peserta didik. Yang ketiga, pemberian tugas kepada peserta didik dapat dilakukan dengan pemberian tugas umum, kemudian tugas khusus individu. Yang keempat, memberikan dukungan tambahan, mendorong peserta didik memanfaatkan waktu dan memberikan waktu untuk mempelajari materi secara mendalam. Yang kelima, akomodasi gaya belajar peserta didik dapat membantu peserta didik pada proses memahami dalam kegiatan belajar. Yang keenam, pengelompokan membantu peserta didik dalam menyesuaikan dirinya pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya mengenai contoh penerapan diferensiasi konten. Yang pertama ada gaya belajar. Pada gaya belajar ini terbagi menjadi 3 poin.
Poin pertama yaitu audiovisual, yang mana peserta didik diarahkan membaca materi melalui video pembelajaran. Yang kedua yaitu kinestetik. Pada kinestetik ini mengarahkan peserta didik mengobservasi lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu audio, yang mana peserta didik diarahkan untuk mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Poin kedua yaitu minat peserta didik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik yang menyukai alam diberikan puisi yang berhubungan dengan alam. Kedua, kelompok peserta didik yang menyukai musik diberikan musik yang dimusikalisasikan. Yang ketiga yaitu kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal bersifat teoritis diberikan puisi yang berhubungan dengan materi filosofis. Kemudian yang keempat yaitu kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal sosial diberikan puisi yang berhubungan dengan masalah sosial. Nah, jadi contoh penerapan diferensiasi konten ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh penerapan diferensiasi konten berikutnya yaitu mengenai poin kesiapan belajar. Di sini ada 3 jenis kesiapan belajar peserta didik. Yang pertama, kelompok belajar tertentu dapat diberikan studi kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Ini adalah kelompok peserta didik yang mahir. Kedua, kelompok lainnya membutuhkan penguasaan materi tambahan dan memerlukan bimbingan langsung dari guru. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang perlu bimbingan oleh guru. Ketiga, kelompok lainnya mampu menangani tugas dengan kompleksitas tinggi karena mereka dapat melaksanakan praktik secara mandiri. Nah, kelompok ketiga ini adalah kelompok peserta didik yang sangat mahir. Jadi, contoh penerapan diferensi konten pada poin kesiapan belajar ini terdapat pengelompokan peserta didik menjadi 3 macam, yaitu ada kelompok sangat mahir, kelompok mahir, dan kelompok perlu bimbingan. Jadi masing-masing dari 3 kelompok itu mempunyai perlakuan berbeda yang diberikan oleh guru. Tantangan-tantangan yang sering dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan individu. Mengidentifikasi kebutuhan belajar yang unik dari setiap siswa ini biasanya sulit karena siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan preferensi pembelajaran yang berbeda. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Ketika ada berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan di dalam satu kelas, guru mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa semua siswa tetap terakomodir kebutuhannya. Yang ketiga yaitu sumber daya yang terbatas, seperti waktu, tenaga, dan bahan ajar yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Solusi dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, penggunaan evaluasi awal. Sebelum memulai pembelajaran, guru dapat melakukan evaluasi awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan gaya belajar individu siswa. Hal ini dapat membantu guru memahami kebutuhan belajar siswa dengan lebih baik. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam instruksi. Guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang fleksibel, seperti rotasi stasiun, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran terpadu, yang memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya adalah solusi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada pendekatan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua sangatlah penting dalam mengatasi tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat berdiskusi dengan siswa dan juga orang tua untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan mencari solusi bersama. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam membantu mengatasi tantangan sumber daya yang terbatas. Ada banyak aplikasi dan juga platform pembelajaran online yang dapat membantu guru menyediakan materi dan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu siswa. Yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang terencana dengan baik. Sebagai guru, perlu untuk merencanakan pembelajaran dengan cermat, termasuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan menyusun aktivitas yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memastikan bahwa semua siswanya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik penyampaian atau penjelasan kami mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.